الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي في قوله وفعله إلى الرشاد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأمان في أنحاء البلاد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات. Hadirin jemaah sekalian sidang Jumat, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hari ini kita secara serentak bersama-sama seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, bahkan seluruh umat Islam yang ada di dunia ini sebagian besarnya mereka merayakan hari raya Idul Adha pada hari Jumat ini yang diawali dengan puasa Arafah pada hari kemarin. Ini merupakan sebuah anugerah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarang-jarang kita mendapatkan anugerah besar yang seperti ini. Ya, oleh karena itu anugerah besar yang seperti ini kita tuangkan dalam sebuah tema berpokok ukhuwah dan saling berbagi terhadap sesama. Hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai korban, sesungguhnya korban adalah bentuk nyata dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap keimanan pasti membutuhkan pengorbanan yang tidak lain adalah siap menghadapi ujian apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam di saat dalam penantian menunggu hadirnya seorang putra yang diharapkan mampu melanjutkan eksistensinya sebagai Khalifatullah fil ardi, Khalifah Allah di muka bumi ini, mereka memerlukan waktu yang cukup lama. Dalam waktu penantian tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi hadli minas salihin, Rabbi wahai Tuhanku, hadli karuniakanlah kepada aku minas salihin, keturunan orang-orang yang soleh. Sehingga pada akhirnya di usia senjanya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam seorang anak yang bernama Ismail. Begitu Ismail sudah dihadirkan Allah Subhanahu wa taala di hadapan Ibrahim, ternyata tidak lama kemudian di saat Ismail antara umur 10 sampai 11 tahun, usia di mana dia dapat berusaha bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, justru yang terjadi apa? Yang terjadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putranya Ismail alaihissalam agar dipotong, agar disembelih. Sehingga dalam itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan firman-Nya, in hada lahuwal balagul mubin. Sesungguhnya yang demikian ini adalah sebuah ujian yang sangat nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap keimanan yang kita yakinkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dari yang namanya ujian. Ujian itu pasti ada sebagai satu penyempurna dan penguat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi pula ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ahasiban nas, apakah manusia mengira ayyutraku ayyaqulu amanna, mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Tidak mungkin. Setiap orang yang mengatakan beriman pasti di dalam itu ada ujian yang diberikan oleh Allah. Sehingga Allah lanjutkan pada ayatnya, wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami betul-betul telah berikan ujian kepada orang-orang yang sebelum kita, sebelum mereka, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul akan mengetahui siapa di antara mereka orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka, wa la ya'lamanna al-kadzibin, dan sungguh Allah akan mengetahui siapa di antara mereka yang betul-betul berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, asyaddu nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal. يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد به بلاؤه وإن كان في دينه رقة أبقي على قدر دينه فمن يفرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة أخرجه الإمام أحمد وغيره. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, asyaddu nasi bala'an, manusia yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Kemudian disusul dengan orang-orang yang soleh. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang level keimanan mereka di bawah mereka. Yuj'al rajul ala hasabi dinihi. Seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar keimanan yang mereka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'inkan fi dinihi salta ishtadda bala'uhu. Semakin kuat agamanya, semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ishtadda bala'uhu, semakin berat juga ujian yang dihadapi oleh dia. Wa in kana fi dinihi riqatan ubtiya ala qadri dinihi. Jika keimanannya tidak begitu kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan uji dia sesuai dengan kadar keimanannya, kadar agamanya dia. Kama yudhul bala'u fil 'abdi hatta yusrifahu. Dan musibah itu terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya sampai Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan hambanya itu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Musibah itu terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan musibah itu terus diberikan oleh Allah kepada hambanya sampai hambanya itu berjalan di muka bumi ini tanpa dosa dan kesalahan lagi. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral hadirin wa saudaratul mukminin, sedang salat Idul Adha semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal yang merupakan ujian keimanan kita adalah, pertama, menjaga ukhuwah atau persaudaraan. Yang kedua adalah kesiapan kita berbagi kenikmatan yang Allah berikan, kita berikan kepada untuk sesama umat manusia. Karena itu jika kita mendengarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan bersama, maka ukhuwah atau persaudaraan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah. Yang kedua adalah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Yang ketiga adalah ukhuwah wataniyah. Pertama adalah ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah. Persaudaraan yang didasarkan pada faktor keimanan kita dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dimanapun kita berada, yang penting sama-sama beriman, yang penting sama-sama Islam, yang penting dasarnya adalah Al-Quran dan Hadis. Ketika mereka berhaji, hajinya ke Ka'bah sana ke Makkah sana, sesungguhnya mereka itu adalah saudara kita. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam Al-Quran, ayat qala fi muqam kitabi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Dan terpegang kalian dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa qulu ni'matallahi 'alaikum, ingatlah kalian akan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. In kuntum a'da'an, ketika kalian di saat orang-orang para pendahulu kita, para sahabat Ansor yang saling memuji antara sama yang lain, sebuah Aus dan sebuah Khazraj. Fa'alla baina qulubikum, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala persatukan di antara hati-hati kalian. Fa'asbantum bi ni'matihi ikhwana, sehingga dengan kenikmatan Allah itu kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Di dalam ayat yang lain
Allah Subhanahu wa taala sampaikan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu demikianlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ayat ini jemaah sekalian memberikan inspirasi kepada kita, siapapun mereka, selama mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, selama mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya hanya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan rasul-rasul yang lain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka juga akui, maka sesungguhnya mereka adalah bersaudara. Mereka di saat melaksanakan ibadah sedikit ada perbedaan, itu adalah satu hal yang wajar. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut, yang satu bismillahnya dikeraskan, yang satu bismillahnya tidak dikeraskan, yang satu giliran soal mereka sholatnya dituntut dengan imam dengan doa, ya sholat berjamaah dengan doa berjamaah pula, maka sesungguhnya itu adalah satu hal yang berada di pinggiran saja, bukan sesuatu yang asasi. Mereka semua adalah saudara kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang selama ini biasa, kadang-kadang Arafahnya ada yang mengikuti Arafah yang ada di Saudi, kadang-kadang ada yang mengikuti Arafah di Indonesia, itu satu hal yang biasa. Tetapi hari ini Allah buktikan anugerahnya kepada kita bahwa Arafah yang kita jalankan, Idul Adha yang kita jalankan sama-sama bersama. Arafahnya hari Kamis dan Idul Adha-nya hari Jumat, dua kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'anahu sa'ilul jasadi bis-sahri wal humma muttafaqun alaihi." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam kelemah lembutan mereka terhadap saudara mukmin yang lain itu seperti halnya satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang merasa sakit, tada'anahu sa'ilul jasad bis-sahri wal humma, maka seluruh atau semua anggota tubuh yang lahir akan sama-sama merasakan sakit pula, akan merasakan sakit, akan merasakan demam dan meriang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin jemaah sekalian, semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ukhuwah Islamiyah ini, maka semua umat Islam dimanapun berada di belahan bumi ini, tanpa harus melihat asal negaranya, termasuk masyarakat Gaza Palestina, mereka itu adalah saudara-saudara kita seiman. Kita berkewajiban membantu dan menolong mereka di saat mereka mengalami penderitaan, tanpa harus membatasi diri kita dengan kalimat kita ini umat Islam Indonesia, tidak perlu jauh-jauh memikirkan umat Islam yang lain. Karena sesungguhnya dengan memikirkan iman itu tidak ada sekat buat kita untuk membatasi diri kita, membantu minimal dengan doa kita agar penderitaan mereka segera diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula agar penjajah Israel segera dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, persaudaraan yang didasarkan pada faktor kemanusiaan, di mana kita sama-sama sebagai manusia, anak cucu Adam yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun mereka berada di belahan bumi ini, maka sesungguhnya mereka adalah saudara kita yang sama-sama jenis manusia, yang sama-sama menjadi khalifatullah fil ardi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun qadir." Ya ayyuhan nas, Allah katakan ya ayyuhan nas, Allah tidak katakan ya ayyuhalladzina amanu. Karena ini menunjukkan bahwa kita sama-sama manusia yang sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah katakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah ciptakan kalian min dzakarin wa unsa, dari seorang laki-laki yang namanya Adam, wa unsa, dan perempuan namanya Hawa. Wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal antara satu dengan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian menurut Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jemaah sekalian kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, Rasul memberikan warning kepada kita, Rasul memberikan peringatan kepada kita. Jangan kemudian mentang-mentang kita Islam kemudian kita semena-mena terhadap orang yang belum Islam. Nanti warning kepada kita, ala man zalama mu'ahadan awin taqasahu aw adlafahu fawqa taqatihi aw aqala minhu syai'an bi ghairi tidi nafsin fa'ana hajijuhu yawmal qiyamah, rawahu Abu Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam jalama wa'adan, ingatlah, barang siapa menyakiti, barang siapa menggairi orang kafir mu'ahad, orang non-muslim, awin taqasahu, atau dia mengejeknya, aw kallafahu fawqa taqatihi, atau dia membebaninya di luar kemampuannya, atau akhadanahu syai'an bi ghairi idnati, atau mengambil barang miliknya tanpa keridhaan dan tanpa kerelaan dari dia. Fa ana hajizuhu yaumal qiyamah, maka saya akan menjadi pembela dia besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadisnya tentu barangkali mengingatkan jemaah sekalian kepada kita dulu ketika kita masih kecil, masih punya persepsi, masih punya pemahaman. Pokoknya kalau barang-barangnya ya orang di luar Islam, orang Cina itu halal buat kita, sehingga kita boleh mengambil keinginannya sendiri. Ini jawaban dari persepsi yang berkembang di masyarakat ketika itu. Di saat kita masih kecil, berkembang persepsi dan pemahaman seperti itu. Kata Nabi, wa ana hajijuhu yaumal qiyamah, dan saya akan menjadi pembela dia besok pada hari kiamat. Jadi biarpun mereka beda agama dengan kita, biarpun mereka beda keyakinan dengan kita, tetapi harta-harta yang dimiliki mereka tetap haram bagi kita. Tidak seenaknya sendiri kita ambil tanpa ridho dan kerelaan yang diberikan oleh mereka. Jangan mentang-mentang kemudian mereka beda agama, mereka punya jambu, kita ambil jambunya seenaknya sendiri, mau orangnya pulang kampung. Ya, jangan kemudian mereka punya buah-buah yang lain kita ambil sendiri dengan alasan mereka kan beda dengan kita. Tidak. Nabi sudah mengatakan wa'an hajizuhu yaumal qiyamah. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarith ra'ihatal jannah wa inna rihaha tujudu min masirati arba'ina aman, rawahu Bukhari an Abdullah bin Amr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, membunuh non muslim secara sendirian atau itu rame-rame membunuh, lam yarith raihatal jannah, maka dia tidak pernah akan mencium bau surga. Wa inna ruhaha tujadu min masiri arba'ina aman, padahal bau surga dapat tercium dari radius perjalanan selama 40.000 tahun. Artinya bau surga yang terjauh, yang tercium dari jarak yang sangat jauh, radius perjalanan 40.000 tahun sudah tercium. Tapi gara-gara dia membunuh non-muslim dengan tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam, maka ya mereka akan diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk neraka. Lalu bagaimana halnya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan al-badal lahu faqul, barang siapa yang menjadi agamanya maka bunuhlah dia. Maka sesungguhnya perintah untuk membunuh itu bukan ditujukan pada pribadi kita. Sesungguhnya ini adalah hadis ahkam, hadis yang berkaitan hukum, sehingga kita tidak serta-merta kalau ada orang yang menjadi agama, orang yang bukan kemudian masuk ke hukum, tidak seperti itu. Maka ini hadis ahkam, hadis ini hanya ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditujukan
juga mengajak kepada para pemegang kebijakan yang ada di negara ini. Bahwa negara ini bukan negara Islam, negara ini adalah negara Pancasila, sehingga segala sesuatu terkait dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Sehingga ketika kita memahami hadis ini, maknanya adalah jika negara kita itu diberlakukan atau memperlakukan syariat Islam, maka kalau hadis yang mengatakan ada siapa yang mengganti agamanya, maka kemudian dia itu wajar kita terapkan. Tetapi jika kita terikat dengan perubahan yang berlaku di negara kita, maka hal itu tidak diperbolehkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Karena itu jemaah sekalian, berdasarkan ukhuwah insaniyah ini, jika ketika kita melihat manusia dimanapun mereka berada di belahan bumi ini mengalami penderitaan, tanpa kita harus melihat agamanya apa dia, di negara mana mereka, kita wajib membantu mereka, meringankan beban mereka atas nama kemanusiaan. Sesungguhnya mereka adalah sama-sama saudara kita, sama-sama berasal dari satu jenis Adam dan Hawa. Dan apa yang kita lakukan untuk mereka, meskipun tidak seiman dengan kita tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kalau kita lihat apa yang terjadi, bahwa kadang-kadang orang masih ragu-ragu kalau kita membantu saudara kita non-muslim dapat pahala atau tidak. Maka Rasul sudah memberikan jawaban ketika salah seorang sahabat yang mengalami kehausan yang sangat, kemudian dia mencari air. Ya, begitu mendapatkan air, maka begitu sampai jalan ternyata dia mendapati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya ke tanah. Kata sahabat itu, wah, ini anjing mengalami masalah yang sama-sama haus. Akhirnya sahabat itu kembali lagi. Mengambil air, dan air itu diberikan oleh yang bersangkutan pada seekor anjing. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gara-gara sahabat itu memberikan makan pada seekor anjing, maka yang terjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dia mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersyukur dan berterima kasih kepada dia. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan mendapatkan pahala ketika kita memberikan sesuatu kepada yang lain? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, fi kulli kabidin rabbatin ajrun, dalam setiap yang punya nyawa ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memberikan sesuatu kepada orang muslim sekalipun, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kalau kita memberikan sesuatu kepada orang-orang non-muslim. Allah katakan, la yanhaqallahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-muslim selama mereka tidak memerangi kalian, selama mereka tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, para sahabat masih punya orang-orang tua yang masih non-muslim, mereka masih punya desa, masih punya kerabat yang non-muslim. Rasul kemudian mengingatkan kepada mereka, cobalah kalian, kalau kalian berbuat baik, berbuat sesuatu, hendaknya kepada orang-orang yang sama-sama seiman dengan kita. Jangan kalian berikan kepada orang-orang yang muslim itu. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi menyampaikan perintah dan ajakan yang seperti itu? Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surat Al-Baqarah yang kita lihat ini, di Al-Baqarah 272. Allah sampaikan, laisa 'alaika hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Muhammad, bukan tugas kamu memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada mereka. Walakinna Allaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum.
apa saja yang kalian berikan, manfaatnya akan kembali kepada diri kalian. Apapun yang kita lakukan, manfaatnya bukan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang kita lakukan manfaatnya kembali kepada kita. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam ayat yang lain, man amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan amal saleh falinafsihi, maka amal saleh itu manfaatnya akan kembali kepada diri sendiri. Wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa melakukan satu perbuatan yang buruk, maka madharat, efek samping dari perbuatan buruk itu akan kembali kepada dia sendiri. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga adalah ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan yang didasarkan pada faktor cinta kepada sesama warga negara dan tanah air. Karena kita sama-sama hidup dan sama-sama tinggal di negara dan tanah air yang sama, seperti cintaan kita kepada tanah tumpah darah. Al-Qur'an Al-Qur'ani ketika menyampaikan penafsiran surat Muhammad ayat 13. Wa ka'ayyin min qaryatin ya'shadu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat daripada penduduk negerimu Muhammad, yang telah mengusirmu itu, kami telah membinasakan mereka, tidak ada seorang pun yang menjadi penolong mereka. Al-Qur'ani menafsirkan ayat tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Qatadah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lamma kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah al-Ghar ila fataya Makkah wa qala anta Allahumma andi hablul biladi ila Allah wa andi hablul biladi ilayya walau lam yushrikuna ahlaka akhruju lama kharastu minka qanajarat ila. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Makkah, keluar dari Makkah untuk persiapan menuju Madinah, yang sehingga terlebih dahulu di Gua Tur, iltafata ila Makkah. Nabi sambil menoleh, sambil memandang kota Makkah itu. Waqala, dan Nabi berkata, Allahumma andi hablul biladi ila Allah, ya Allah, wahai Makkah, engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa andi hablul biladi ilayya, dan engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Walau al-musyrikuna akhrujuni lama kharastu minki. Sekiranya orang-orang musyrik itu tidak mengusir aku dari Mekah ini, lama kharastu minki, pasti aku tidak akan pernah meninggalkan engkau wahai Mekah. Setelah Nabi mengatakan demikian, akhirnya Allah turunkan ya surah Muhammad ayat 13 ini. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka pada kesempatan kali ini, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan yang bebas, kesempatan yang luas, secara umat Islam, secara ukhuwah Islamiyah dan sunahnya kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang perlu kita perhatikan lagi adalah bagaimana kita mengingatkan ukhuwah insaniyah dan ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah insaniyah dan ukhuwah ya sesama ya anak bangsa ini. Karena jangan sampai kita punya mindset, pokoknya kalau kita tidak memberikan umat Islam, kita tidak mendapatkan pahala. Pemahaman yang seperti itu segera kita perbaiki, karena kenyataannya hal itu ditentang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditentang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam suasana Idul Adha yang seperti ini, jemaah sekalian, ya kita perpanjang kembali semangat kita untuk memperkokoh ukhuwah persaudaraan, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah maupun ukhuwah wataniyah. Kita bukan sebenarnya berpikir untuk sesama umat Islam di Indonesia, tapi umat Islam internasional dimanapun mereka berada, mereka sesungguhnya adalah saudara kita. Kita bukan hanya mementingkan bangsa Indonesia saja, tetapi untuk umat manusia secara umum sebagai umat Islam dan bangsa Indonesia. Kita terus memperhatikan dan peduli terhadap penderitaan bangsa Palestina, khususnya masyarakat Gaza yang saat ini hanya tinggal menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Bukan sekedar atas nama agama, tetapi kita menolong mereka, perhatian kita tertuju kepada mereka atas nama kemanusiaan juga. Semoga penderitaan mereka segera diakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga kita harus menata ulang kembali mindset kita terkait dengan sedekah,
yang selama ini seolah-olah sedekah itu hanya untuk umat Islam saja. Padahal selama bukan zakat jamaah sekalian, sedekah itu bisa kita berikan kepada kaum muslim, termasuk pembagian korban. Sekiranya memang warga muslim yang ada di komplek ini sudah kebagian semua dan ada kelebihan, tidak ada salahnya saudara-saudara kita non muslim itu sudah mendapatkan pembagian dari daging kurban itu. Hal itu tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal itu tidak ada larangan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dibentuk ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah kita.